Halo para peserta Microsoft Cloud Innovation Summit, salam dari Indonesia. Saya Dendi Danianto, saya adalah Direktur Pengembangan Usaha dari Angkasa Pura I yang juga membawahi Teknologi and Innovation Unit. Saya di sini mau share tentang apa yang sedang dilakukan oleh Angkasa Pura di dalam kita response, recover, dan juga reimagine the future of our technology developments. Karena seperti mungkin para peserta tahu ya, di dalam keadaan pandemik ini, pariwisata dan pendukungnya, terutama aviasi, itu adalah the ones that badly hit, the most badly hit actually. So jadi kita perlu melakukan langkah-langkah yang cepat, kita perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur, dan kita perlu memodernisasi dari semua lini. Jadi kalau para peserta mungkin tahu ya bahwa pada waktu, terutama di Indonesia, kita dilakukan yang namanya total lockdown sekitar Juni-Juli, almost zero passenger yang direkord oleh data kami. Jadi disitulah kami semua nih di dalam industri aviation belajar bahwa when things like this happen and you don't be ready because of it, you are pretty much in a big trouble. Nah, ada satu pembelajaran yang kami semua dapat. Ini adalah kita bilang sebagai data-led strategy, ya, untuk menciptakan airport ataupun aviation industry yang siap apabila ada lagi masalah baik pandemik maupun bencana alam mungkin nanti, yang kami semua harus siap, ya. Karena begini, bandara itu adalah bisnis yang sangat kompleks. Mulai dari teknologinya, mulai dari stakeholders yang terlibat di dalamnya. Mungkin para peserta nggak sadar ya, kalau misalnya bicara airport, sebenarnya bukan hanya Angkasa Pura I tuh atau Angkasa Pura II yang menjalankan operasionalnya. Di situ ada juga custom, di situ ada juga immigration, di situ ada juga dinas kesehatan. Jadi berbagai stakeholders itu menjalankan airport ini sebenarnya secara bersamaan. Nah, bagaimana nih tadi menyiasati ataupun menyiapkan diri pada saat terjadinya pandemik seperti ini gitu ya. Satu hal yang paling harus dilakukan adalah yang tadi kalau di awal respons itu adalah integrasi dari data. Tanpa ada data nih, kita nggak akan siap untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Karena kalau para peserta mungkin lihat ya bahwa sekarang kayak datang ke airport sudah terbiasa, harus download e-hack dari Kemenkes. Sudah terbiasa harus melihat yang namanya multiple hit checker. Jadi nggak semua kayak satpam aja tuh yang di shot ke jidat ya. Tapi juga kita lihat sekarang udah menggunakannya udah teknologi yang memang bisa multiple scanning at the same time. Nah, itu hanya di depannya, dan saya hanya mengutarakan beberapa yang memang terlihat. Tapi yang penting itu sebenarnya gini, data itu mesti bisa kita baca. Yang berasal dari offline, I would say, devices, dan itu harus kita bisa baca di kantor pusat. Nah, disinilah yang kita bilang sebagai tadi, response time kita harus cepat. Kalau kita mau mendapati ada beberapa penumpang atau ada klaster penumpang yang nyata secara hit readingnya nyata mereka tinggi, kita udah harus cepat melakukan sesuatu nih. Apakah kita lockdown dari particular area atau mengarahkan spesifik penumpang itu ke area tertentu. Itu adalah satu cara tadi bahwa data define our response time, ya. Setelah kita menerapkan itu Angkasa Pura I sekitar 1-2 bulan pertama kita langsung terapkan. Tapi setelah itu kita harus ready lagi untuk rebound sebenarnya ya. Kalau ini sudah kejadian, apa yang harus kita lakukan? Nggak cuma pencegahan, tapi juga adalah penerapan, atau yang kalau ngetopnya sekarang itu adalah penerapan new normal ya. Jadi protokol kesehatan di era yang new normal seperti sekarang ini. Itu banyak hal yang dari bahkan kami yang di aviation industry ini banyak yang kita adjust terus. Seperti kalau mungkin para pemirsa lihat di pesawat sekarang, ya kan, ada seating itu sekarang harus dipisahkan. Itu adalah salah satu yang kita harus lakukan. Tapi balik lagi, dengan keadaan yang buruk seperti sekarang gitu ya, dimana kalau bisa prediksi nih oleh ICAO gitu ya, ICAO gitu, mereka memprediksi sekitar 61% dan bahkan katanya lebih ya kerugian dibanding dengan 2019 dengan bisa sekitar $57 billion loss for aviation industry. Nah,
langkah-langkah tadilah yang kita harus lakukan untuk penerapan new normal ya. Tadi setelah kita response time kita lakukan untuk proses rebound penerapan new normal, yang balik lagi data itu harus ada di kita. Ya, kita bisa menerapkan hal-hal baru lagi sepertinya contoh kayak kontak fisik. Angkasa Pura I sudah menyediakan sekarang fasilitas virtual customer service. Karena kan kalau kita tahu nggak mudah ya sekarang untuk berbicara aja ke sana, aduh saya berbicara ini nggak ya, harus ada jarak nggak ada orang. Nah, ini yang kami coba untuk terapkan. Juga sekarang ini tadi balik bahwa semua yang kita lakukan datanya harus terekor, dan disinilah yang bandara itu harus integrated datanya. Makanya kalau dilihat tadi ada satu pertanyaan seperti technological journey apa sih dari apa yang melakukan. Kami ini masih memperkuat data integration tadi ya. Karena data integration yang ini harus masuk di dalam what we call as data lake gitu ya, yang dimana data lake yang bisa kesebar ke multiple sistem yang memang ada. Karena tadi tidak mungkin dalam satu airport itu bisa singular system ya. Di kita ini ada macam-macam penyedia memang physical equipment, ada yang menyediakan software equipmentnya, ada lagi yang berhubungan dengan data trackingnya. Itu semua adalah hal baru yang data lake kita ini harus bisa untuk integrate data. Jadi what they call this day itu data liberation ya. Makanya kenapa penggunaan data ini harus bebas dan harus bisa, kalau misalnya bicara kalau di device itu device agnostic lah ibaratnya, dia harus bisa dibaca oleh siapapun dan dia harus bisa menerima data dari manapun. Nah, inilah yang kami sedang lakukan, karena integrasi ini akan mendukung nih rencana jangka panjang kita yang AP1 itu mau connecting the world beyond airport operators ya. We want to have our customer itu feeling the Indonesian experience, tapi at the same time sekarang mereka juga mau experience safety, experience health, experience fast and efficient also. Karena tadi kita nggak akan bisa melakukan response time yang bagus dengan rebound strategy yang bagus, tapi tidak juga reimagining bahwa ternyata ada banyak yang sekarang customer itu cari ya, bukan cuman efisiensi aja ternyata, tapi health-nya juga harus dipikirkan. Mereka harus dicek, tapi at the same time waktunya harus lebih cepat. Nah, disitulah peran tadi data liberation ini memungkinkan kami untuk bikin keputusan. Mungkin kalau saya bisa share nih ya, dan kita juga harus belajar memang dari global airport operators lain, bahwa sekarang kami sudah terapkan bahwa data integration ini penting pada saat tadi mempercepat waiting time umpama. Nanti pada saat immigration ataupun Kementerian Hukum dan Keamanan akan membuka lockdown border kita harus ready untuk itu. Kita harus bisa untuk siap menerima kedatangan lagi foreign passenger, tapi kita juga tahu kita akan jaga kesehatan di kita dan mereka. Ya, kita akan mempercepat proses juga supaya semua akan tertata dan semua kita bisa baca datanya. So this is very important ya untuk kita bisa create that integrated data. I'm gonna give you an example ya. Gimana pentingnya data ini? Contoh, pada saat penumpang itu masuk, pesawat itu landing, kita harus bisa baca data sudah. Berapa banyak nih orang yang akan datang. Jadi ini akan disesuaikan dengan kedatangan di check-in counter umpama. Berapa counter check yang harus kita buka, berapa petugas yang harus disiapkan. Nah, data inilah akan bisa untuk kita mempercepat proses tadi. Nah, terus juga kita harus bisa nih, contoh, ada pesawat yang akan terbang tapi delay ya. Data ini harus bisa baca juga. Oh, ada delay. Terus kalau delay umpama di daerah Makassar, di mana di situ banyak banget penumpang transit dan pesawatnya malam. Berarti apa? Kami harus menyediakan sistem yang terkonek dengan hotel yang ada di airport atau hotel di sekitar bandara. Jadi ini yang data ini harus bisa cepat baca ini. Dan ini kalau orang bilang siap untuk dynamic modeling lah istilahnya. Jadi data-data yang ada harus terintegrasi, harus bisa cepat dibaca untuk melakukan action tadi. Karena begitu banyak action yang saya bilang di depan, yang multiple stakeholders yang harus dikoordinasikan secepatnya. Without data integration tadi kita nggak akan bisa. Dan tadi data integration will be much better when we liberate the data itself. So everyone can actually access, can also modify data. Saya pikir itulah yang beberapa yang lebih ke technicalities yang memang kami harus jalankan sekarang ya. Nobody expecting this pandemic, nobody knows what happened even after the vaccines were there. Tapi ya proses pembelajaran ini adalah yang kalau
mungkin kalau istilah dari Microsoft tuh reimagining the future ya. Ini kita lagi dalam proses tadi mengira-ngira nih pada saat nanti contoh vaksin dalam jumlah yang billions yang akan datang, itu berarti kargo yang akan naik nanti. Kargo dengan sistem pendingin yang kompleks, itu bagaimana pada saat mendarat kargonya harus cepat keluar dari airport untuk bisa masuk ke dalam transportasi darat. Again, another new things that we have to reimagine on how to manage that thing. Tanpa data integration, tanpa data liberations, is impossible for us to do that. So kami berharap memang bahwa yang kita pelajari di airport ataupun aviation industry ini, di mana we are badly hit, but we also try to get up as soon as possible. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Juga adaptasi ini memang tidak mudah ya, karena berhubungan dengan kita berbicara tentang safety sekarang. Dan safety ini balik lagi akan ada banyak faktor di dalamnya yang kami harus bekerja sama. Dan ini yang we just hope that the technology can help us out on how to develop this new way to serve a customer better, tapi nggak cuma better sekarang, adalah juga safety procedure yang ditentukan. Baik, ada satu faktor juga di dalam proses kita reimagining the future itu, salah satunya adalah mempersiapkan orang-orang juga. So this is what I think Microsoft said it as empowering people, right? Dan empowering people itu termudah itu memang dengan teknologi, karena apalagi kalau kita berbicara ke human capitalnya Angkasa Pura ini hampir 60% itu ada di usia millennials ya. We're actually very proud of it, bahwa dengan banyaknya millennials ini ada kebanggaan, ada juga kemudahan dalam kita menggalang teknologi di dalam kehidupan ataupun kehidupan bekerja kita sehari-hari. Tapi ada juga tantangan bagaimana menyamakan tadi persepsi penggunaan teknologi ini di dalam empowering them untuk masuk ke dalam new normal tadi. Saya akan kasih contoh bahwa sekarang begini, negara-negara itu sekarang melakukan yang namanya bilateral agreement, what we call a safe corridor initiative. Kemarin Angkasa Pura sudah melakukan bilateral initiative ini dengan Incheon Airport. Kita sudah disertified, jadi apa yang ada di health ataupun safety procedure dan protokol yang ada di Incheon sama dengan yang ada di Ngurah Rai. Nah, inilah yang kita bilang tadi, begitu kita sudah connect secara safe corridornya sudah sama nih, sekarang kita berbicara tentang gimana kontrolnya melalui teknologi. Nah, disinilah kita coba untuk galang para millennials kita. Jadi kita ini akan sedang create dalam proses upgrading our customer experience tools. Jadi karena gini, pada saat nanti kita dapat turis dari Korea, dari Incheon, mereka masuk sini. Mereka itu mulai dari di airport sampai diantar dengan travelnya masuk ke dalam resortnya, mereka semua harus di track and trace. Berarti apa? Di depan aviation security ataupun di liaison kita di bandara, mereka harus siap untuk menerangkan ini kepada para customer. Karena menerangkan ini nggak gampang ya. Kadang kan kalau ada tour and travel, apalagi yang charter audience, ini semua mereka bisa datang dengan berbagai macam umur nih ya. Nah, bagaimana caranya para millennials yang kita tugaskan di depan tadi menerangkan tentang teknologi yang baru ini, di mana mereka semua harus di trace and track, tapi tidak menggurui. Nah, itu adalah satu contoh. Nah, intinya memang harus menerangkan seperti tadi. Kalau di dunia teknologi kita mengenal yang namanya user interface, kita mengenal user experience, understand dulu itu tadi. Pain point mereka nih apa nih pada waktu mereka menggunakan teknologi ini. Karena bisa diingat lagi bahwa again yang tadi saya bilang, di dalam pengelolaan bandara ada banyak stakeholders di belakang. Kayak kita menggunakan nanti trace and tracking apps ini harus di-connect juga dengan e-hack. Electronic health alert card-nya Kemenkes. Jadi menerangkan ke audience yang dari luar negeri. Berarti kan apa? Mereka harus siap lagi balik. Oh, di mana nih menerangkan ini pain point-nya di mana? Jadi empowerment itu adalah understand your audience, ya. Jangan sama ratain semua soal ngerti. E-hack aja kadang masih banyak yang belum bisa mengerti menggunakan di sini kan. Nah, inilah tadi tugas-tugas kita empowerment itu melalui teknologi, melalui understanding the pain point of the users
and then explaining the experience direct into the system itself. Jadi itu salah satu proses ya, tapi saya bilang juga bahwa ini hal baru, bahwa kita menerapkan Safe Corridor Initiative bilateral dengan banyak negara, ini akan menjadi new normal nantinya. Kayak kita tahu mungkin ya Singapura akan membuka dengan kita untuk bisnis, untuk diplomat. Kalau kita dengan Incheon itu khusus dengan nanti tourism, nanti mungkin dengan China juga tourism. Kita masih cari beberapa yang punya kesamaan, yang memang quote unquote negaranya pun sudah siap untuk bepergian lagi. Nah disitulah kita akan cari banyak hal untuk menerapkan hal baru ini supaya empower people lagi balik di dalam new normal through technology. Saya mau juga mengajak semua nih ya, di dalam persiapan nanti kita akan mulai membuka borders kita dari foreign travelers gitu ya, dan juga akan kemungkinannya mulai di deploy-nya mungkin ya di deploy-nya vaksin itu di apakah end of 2020 ataupun di early 2021, walaupun itu mungkin untuk para tenaga medical dan juga untuk tentara frontliner mostly. Tetap di 2021 ini kami sebagai aviation industry mengajak kita semua itu untuk tetap jaga kesehatan dan keamanan ya. Karena gini, penggunaan masker contohnya itu adalah hal yang paling mudah sebenarnya dalam memutus penyebaran si pandemik ini. Dan kami di dalam dunia aviasi sudah melakukan yang kami lakukan juga untuk melakukan tadi, apakah dengan masker, face shield, itu semua kami sudah terapkan untuk standar. Jadi kita juga berharap dari para travelers nanti untuk juga mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Dan juga understand bahwa teknologi yang sudah diterapkan di dalam dunia aviasi ini cukup canggih sebenarnya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tadi. Saya kasih contoh di pesawat. Pesawat itu sudah menggunakan HEPA filter sebenarnya di dalam sirkulasi udara. Jadi kalau pesawat jet ya, itu sebenarnya di dalam pesawat jet sirkulasi udara itu diganti tiap 2 menit sampai 3 menit sekali, dan tiap kali penggantian atom udara yang masuk itu lewat HEPA filter. Jadi sebenarnya kayak di pesawat itu sudah seperti kalau ada di ruang operasi standar kesehatannya, dan itu sudah sejak lama. Makanya kami menerapkan banyak hal, tapi semua itu akan menjadi tidak berguna kalau pada saat nanti travelers berkunjung ke tempat wisata atau travelers mau ketemu dengan family-nya, tidak juga menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi kita tetap saling jaga dulu deh pada saat masih proses rebound ini ya, proses recovery ini gitu. Jadi kami harap kita semua bisa kerjasama supaya tadi kita tetap selamat, kita tetap sehat, tapi kita juga bisa mulai terbang lagi. Kalau di dunia aviasi itu kita bilang #terbang lagi kita punya. Now let's talk about Microsoft, right? Buat AP1, Microsoft itu adalah salah satu partner yang strategik nih ya, karena kami mempercayakan data lake kami ini mungkin akan nanti dengan Microsoft. Dan disinilah yang saya bilang tadi penting. Karena data lake itu adalah sumber dari semuanya, mulai dari data analytical yang kita ada, mulai dari response action yang akan kami ambil, kami semua harus punya data yang akurat, data yang bisa interact dengan semua hardware ataupun software yang kami gunakan. Ya, seperti saya bilang tadi, kita kan banyak nih stakeholders, nggak cuman hardware ataupun software kita, tapi kita bisa integrate dengan semua. So we are expecting Microsoft to help us out on that, gitu, to have tools, analytical software, hardware that actually can help us out in gaining all that integration process smooth and fast as well. Dan mungkin kalau ada satu yang saya ingin banyak lakukan lah dengan Microsoft gitu ya. Ini gimana buat kita mulai berbicara nanti itu modeling yang through AI. Ya, karena AI ini kalau kita perhatikan ada banyak pengambil keputusan yang cepat tanpa harus keterlibatan orang. Karena sekarang ini human resources kami ini jadi terbatas. Ya, bahwa mereka lebih banyak dideploy di lapangan itu justru untuk menjaga dari segi kesehatan, dari keselamatan aja baik ke sana. Dan kita berharap sistem di belakang ini justru membantu untuk kita make decision tadi. Kalau memang ada ada penumpang yang terdetek memang panasnya tinggi, terus
didetek ini ada kemungkinan terjangkit gitu. Nah, sistem itu harus membedakan nih, bring this group of cluster into somewhere. Nah, itulah yang kita mau dari kerjasama kita dengan Microsoft. Ya, how we integrated data, how we can use that data in order for us to have a quick and better response time.